Suami terakhir. Bab 6511 Bab 6515 Bab 6511 Bam! Tepat ketika Scarlett diam-diam terkejut, dia mendengar suara tumpul dari pot. Pada saat itu, Scarlett terkejut, dan segera melihat Daryl mengeluarkan pil obat dari pot tanah liat sambil tersenyum. Ini disempurnakan begitu cepat. Untuk sementara, Scarlett menatap kosong pada Daryl, pikirannya berdengung dan benar-benar tercengang. Butuh banyak upaya untuk memperbaiki pil obat. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani mempercayainya? Baiklah. Melihat ekspresi terkejutnya, Daryl tersenyum dan menyerahkan pil obat kepadanya. Pil obat telah disempurnakan. Kamu harus meminumnya dengan cepat. Omong-omong, pil obat ini sangat langka untuk Scarlett, tetapi untuk Daryl, itu hanya obat perantara yang relatif umum. Melihat pil obat yang diserahkan oleh Daryl, Scarlett mengambilnya dengan curiga, mengangguk, dan mengambilnya. Setelah itu, Scarlett duduk bersila dan mulai mengintegrasikan kekuatan pil obat. Daryl diam-diam berdiri di samping. Setelah beberapa menit berlalu, Scarlett menghela nafas lega, hanya untuk merasakan bahwa aura yang bergejolak di tubuhnya juga telah banyak berkurang, kejutan di hatinya juga meningkat pesat, dan seluruh hatinya menjadi segar. Benar saja, ini adalah obat mujarab. Untuk sementara waktu, Scarlett senang dan terkejut. Melihat mata Daryl, permusuhan dari sebelumnya hilang, tapi itu rumit tak terlukiskan. Sungguh luar biasa bahwa orang ini dapat membuat pil obat dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya dia benar-benar ahli yang membantu Raja Shaoyang dalam rumor. Bagaimana perasaanmu? Daryl bertanya sambil tersenyum. Scarlett mengangguk, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu tidak memberitahuku barusan. Karena kamu adalah tamu Raja Shaoyang, mengapa kamu ingin membantu Putri Karissa? Daryl menarik napas dalam-dalam, memikirkannya, dan berkata. Ini sebenarnya sangat sederhana. Putri Karissa baik hati. Jika dia mengendalikan situasi orang-orang Hu, seluruh benua akan menghindari banyak perang. Mendengar ini, Scarlett mengangguk diam-diam, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata perlahan. Kamu benar. Sang putri memiliki kepribadian yang lembut dan ramah, tetapi sekarang Nuliha mengendalikan situasi, dan ada lebih dari 100.000 pasukan di bawahnya. Jika sang putri ingin membalikkan situasi, saya khawatir itu akan sangat sulit. Ketika dia mengatakan ini, wajah lembut Scarlett tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Daryl tersenyum. Jadi, kalian semua membutuhkan bantuanku, jadi biarkan aku kembali ke kamar bersamamu. Setelah melihat sang putri, kita akan membahas detailnya. Sejujurnya, Daryl awalnya berencana untuk pergi dari sini dan mencari tempat terpencil untuk mendapatkan kembali kekuatannya, tapi setelah melihat Tobias, dia berubah pikiran. Bagaimanapun, Daryl sama sekali tidak akrab dengan benua asing ini. Bahkan jika dia meninggalkan orang-orang Hu dan tidak terbiasa dengan hidupnya, akan sulit untuk menemukan tempat yang benar-benar terpencil. Namun, jika dia tinggal, itu akan berbeda. Pertama, dia dapat membalas kebaikan Putri Karissa, dan kedua, setelah Putri Karissa mengendalikan situasi, Daryl juga dapat pulih di sini dengan ketenangan pikiran, yang dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Melihat ekspresi tulus Daryl, Scarlett berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk. Oke. Ketika kata-kata itu jatuh, Scarlett dan Daryl dengan cepat kembali ke istana. Pada saat ini, langit sudah cerah, dan para prajurit di bawah Nuliha, yang mencari di seluruh istana sepanjang malam, kelelahan, jadi Scarlett dan Daryl dengan mudah menghindari mata dan diam-diam kembali ke istana. Pada saat ini, di kamar tidur. Ditemani beberapa pelayan, Putri Karissa duduk di depan ambang jendela, wajahnya yang cantik penuh ketegangan dan kekhawatiran. Sister Scarlett mengejar si pembunuh, dan belum kembali setelah berjalan begitu lama. Saya tidak tahu apakah dia dalam bahaya. Putri. Saat dia khawatir, dia melihat Scarlett dan Daryl berjalan bersama. Melihat Scarlett,
Putri Karissa sangat bersemangat, dia dengan cepat berdiri dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saudari Scarlet, kamu kembali. Saat dia berbicara, Putri Karissa melihat ke atas dan ke bawah pada Scarlet, memastikan dia tidak terluka, dan menghela nafas lega. Scarlet mengangguk dan tersenyum ringan. Apakah Putri khawatir? Tentu saja aku khawatir karena kamu sudah pergi begitu lama. Putri Karissa menjawab dengan lembut. Segera, Putri Karissa melihat ke belakang Daryl, dan tercengang. Mengapa kalian berdua kembali bersama? Bab 6512. Saat bertanya, Putri Karissa sangat bingung. Orang ini didiagnosis oleh dokter sebelumnya, dan kesehatannya sangat buruk. Dia seharusnya beristirahat di ruang belakang saat ini, dan dia kembali dengan Scarlet saat ini, yang harus membuat orang berpikir. Merasakan keraguan sang putri, Daryl menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak menyembunyikannya dari sang putri. Saya mengejar pembunuh itu dengannya sebelumnya. Saat berbicara, Daryl tanpa sadar melirik Scarlet. Sebelumnya, Scarlet mencoba mencari tahu identitasnya, dan itu adalah kesalahpahaman total. Lebih baik tidak memberitahu sang putri tentang hal itu. Melihat tatapan Daryl, Scarlet segera mengerti, dan dengan cepat bergema. Ya, dia dan aku mengejar pembunuh itu bersama-sama, dan banyak membantuku selama periode itu. Pada saat ini, Scarlet dalam suasana hati yang sangat rumit. Omong-omong, Scarlet sangat malu dan marah ketika Daryl menggunakan pil obat untuk menamparkan punggungnya dan menggosok bahunya sebelumnya, tapi dia harus mengatakan bahwa orang ini memang memiliki bahan asli. Jika tidak, itu tidak akan pulih begitu cepat. Apalagi demi situasi keseluruhan, tidak perlu peduli dengan ketidaknyamanan sebelumnya. Mendengar ini, Putri Karissa tercengang, pertama melihat Daryl, lalu pada Scarlet. Wajahnya yang lembut menjadi semakin curiga. Apa yang mereka bicarakan? Pada saat ini, Daryl mengambil langkah maju, membungkuk terlebih dahulu, dan kemudian tersenyum pahit. Sejujurnya, saya menyembunyikan identitas saya sebelumnya. Saya bukan pengungsi, tetapi tamu Raja Shaoyang. Dalam 2 menit berikutnya, Daryl menjelaskan situasinya. Apa? Pada saat ini, tubuh halus Putri Karissa bergetar, matanya tertuju pada Daryl, otaknya berdengung, dan itu berantakan. Ternyata dia memiliki latar belakang yang begitu besar, dan dia sebenarnya adalah tamu terhormat Raja Shaoyang. Melihat Putri Karissa tercengang, Daryl diam-diam menghela napas dan melanjutkan. Saya juga memberi tahu penjaga Ni tentang keadaan ini. Sama sekali tidak dapat menghindari untuk menyembunyikannya sebelumnya. Saya harap sang putri tidak keberatan. Mendengar ini, Putri Karissa terdiam tanpa menanggapi, dan wajahnya yang lembut juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Sejak tumbuh dewasa, apa yang paling dia benci adalah seseorang yang berbohong padanya. Pria di depannya sangat memperhatikannya, tetapi dia menyembunyikan identitasnya dan menjadi marah hanya dengan memikirkannya. Melihat ekspresi Putri Karissa, Daryl sangat malu. Detik berikutnya, Daryl memandang Scarlet untuk meminta bantuan. Namun, Scarlet tampaknya tidak melihatnya. Dia mengalihkan pandangannya keluar kamar tidur. Dia tenang di permukaan, tapi dia diam-diam meredakan amarahnya. Daryl ini, yang menggunakan pil obat untuk memaksaku sebelumnya, membuat saya untuk menamparkan punggungnya dan menggosok bahunya. Sekarang biarkan dia tetap di sana. Menyentuh kuku lembut di depan sang putri bisa dianggap sebagai pelajaran. Untuk sesaat, Daryl dibiarkan tergantung di sana selama beberapa menit. Suasana kamar tidur juga sedikit halus dan membosankan. Putri. Melihat itu hampir berakhir, Scarlet tidak bisa tidak berkata. Dia menipu sang putri sebelumnya, dan dia benar-benar mengalami kesulitan. Sekarang dia tulus untuk membantu, sang putri tidak boleh marah. Melihat Scarlet berbicara, Putri Karissa mengangguk. Segera, Putri Karissa memandang Daryl. Bagaimana Anda akan membantu saya? Saat mengatakan ini,
wajah cantik Putri Karissa tidak bisa menyembunyikan ketidakpedulian. Dalam hatinya, Daryl hanya satu orang, bahkan jika dia penuh dengan ketulusan, dia tidak dapat membantu banyak. Bagaimanapun, seluruh istana telah sepenuhnya dikendalikan oleh Nuliha saat ini. Daryl menarik napas dalam-dalam, berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana membantu? Aku belum memikirkannya, tapi ada satu hal yang menurutku berguna bagi sang putri." Suara itu jatuh, dan Daryl mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Pada saat ini, melihat benda di tangan Daryl, baik Putri Karissa dan Scarlet gemetar, dan mereka semua tercengang. Terutama Putri Karissa, wajahnya yang halus penuh kekhawatiran, dan suaranya bergetar. Apakah ini Ordo Matahari dari keluarga kerajaan matahari kita?" Itu benar. Yang dikeluarkan Daryl adalah Ordo Matahari yang dia peroleh di alam rahasia bunga matahari sebelumnya. Anda. Pada saat ini, Putri Karissa menekan keterkejutannya, memandang Daryl dan bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan Ordo Matahari? Anda harus tahu bahwa Ordo Matahari telah hilang untuk waktu yang lama. Orang yang mencari di seluruh benua, tidak pernah menemukan petunjuk apapun." Bab 6513. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Ordo Matahari akan berada di tangan Daryl di depannya. Pada saat yang sama, Scarlet juga menatap Daryl, menunggu jawabannya. Pria ini benar-benar maha kuasa. Sebelumnya di hutan, Daryl membuat pil obat di tempat, yang telah menumbangkan 3 pandangan Scarlet. Dan pada saat ini, dia mengeluarkan Ordo Matahari yang telah hilang selama hampir 1000 tahun. Untuk sementara, Scarlet terkejut, dan pada saat yang sama, dia juga tertarik pada Daryl. Menghadapi tatapan mereka, Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini adalah cerita yang panjang." Dalam beberapa menit berikutnya, Daryl menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di alam rahasia bunga matahari. Begitulah. Pada saat ini, Putri Karissa tiba-tiba mengangguk dan menatap Daryl dengan mata yang rumit. "Tidak heran kami orang Hu tidak dapat menemukan Ordo Matahari selama bertahun-tahun. Ternyata leluhur keluarga kerajaan membawa Ordo Matahari ke gerbang peri giok." Putri Karissa mengambil Ordo Matahari, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, dan berkata kepada Daryl, "Daryl, terima kasih." Ketika dia berbicara, Putri Karissa tidak bisa mengatakan kegembiraan dan kegembiraan. "Anda harus tahu bahwa Ordo Matahari adalah harta yang diturunkan oleh orang-orang Hu, yang melambangkan hak tertinggi." Baru saja, Putri Karissa tidak tahu bagaimana melawan Nuliha, tetapi sekarang dia memiliki Ordo Matahari, dia memiliki lebih percaya diri. Lagi pula, ada pepatah lama orang Hu. Siapapun yang mendapatkan Ordo Matahari adalah Raja orang Hu. Bagus. Pada saat ini, Scarlet juga pulih, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang tangan Putri Karissa, dan berkata sambil tersenyum. "Putri adalah keluarga kerajaan ortodoks. Sekarang Anda memiliki Ordo Matahari, dan Anda tidak perlu takut dengan trik Nuliha itu." Saat berbicara, Scarlet tidak bisa tidak melirik Daryl, matanya penuh persetujuan. "Orang ini sangat membantu." Putri Karissa mengangguk setuju, dan kemudian berkata, "Besok saya akan mengumpulkan para pemimpin suku, menunjukkan Ordo Matahari, dan menghapus Nuliha dari posisi jenderal di depan umum, dan kemudian memasukkannya ke penjara." Brengsek. Mendengar ini, Daryl tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan dengan cepat menyela. "Putri, Anda tidak boleh melakukan ini. Putri ini masih muda, dan dia berpikir bahwa dengan Ordo Matahari, dia mengendalikan segalanya. Meskipun dia adalah keluarga kerajaan ortodoks, tetapi bagaimanapun, dia lemah, dan Nuliha memiliki pasukan lebih dari 100.000 orang. Kenapa?" Putri Karissa tidak tahu manfaatnya, dan bertanya dengan ringan. Scarlet di samping sedang berpikir. Daryl tersenyum dan berkata dengan sabar, "Putri pikirkan baik-baik. Nuliha memiliki pasukan yang berat di tangannya. Dan juga, para pemimpin suku di bawah,
saya tidak tahu berapa banyak rakyatnya, dan begitu Anda mengeluarkan Ordo Matahari di depan umum, apakah Anda akan tahu bagaimana hasilnya? Saya khawatir pada saat itu, Nuliha akan langsung memalingkan wajahnya dan merebutnya. Pada saat itu, akan sulit bagi sang putri untuk membalikkan situasi. Ketika kata-kata itu jatuh, Scarlet mengangguk setuju. Daryl benar, terlalu berisiko untuk melakukan ini. Dan para pemimpin di bawah semuanya ada di tangan Nuliha, jangan berharap untuk mendukung kami. Lalu apa yang harus aku lakukan? Putri Karissa bereaksi, merasa cemas saat ini. Daryl berkata sambil tersenyum. Jangan panik, Tuan Putri, masalah Ordo Matahari tidak dapat diungkap untuk saat ini. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan para pemimpin itu secara diam-diam, untuk menanyakan tentang pikiran mereka, dan untuk melihat berapa banyak yang benar-benar setia kepada keluarga kerajaan dan berapa banyak yang menjadi budak orang Hu. Yang disebut mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh bisa tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Mendengar pernyataan Daryl, Putri Karissa dan Scarlet mengangguk setuju. Dan juga, pada saat ini, Daryl berpikir sejenak dan melanjutkan. Kita harus diam-diam mengirim orang untuk memperhatikan gerakan Nuliha. Kita harus memahami setiap gerakannya. Begitu dia selesai berbicara, Scarlet mengangguk dan berkata, serahkan ini padaku. Setelah mendengarkan pengaturan Daryl, ketidakpuasan Putri Karissa sebelumnya dengannya juga tersapu, dan dia tidak bisa tidak memuji. Daryl, kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah memikirkannya dengan sangat baik. Kamu membantuku seperti ini, tetapi laporan apa yang kamu inginkan? Ini. Daryl berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Hal berikutnya adalah berterima kasih kepada sang putri atas perawatan sebelumnya, dan saya tidak berani melaporkannya. Jika saya benar-benar ingin mengatakannya, ketika sang putri menjadi ratu, saya berharap untuk menulis perjanjian non-agresi dan membiarkan saya menyerahkannya kepada kaisar kecil dari dinasti Dayan. Bab 6514. Ketika mengatakan ini, Daryl memiliki ekspresi yang tulus di wajahnya. Omong-omong, Daryl akan perlu pergi cepat atau lambat, tetapi dia berpikir bahwa kaisar kecil memperlakukannya dengan baik. Sebelum pergi, dia harus melakukan perbuatan baik untuknya. Baik. Mendengar permintaan ini, Putri Karissa setuju tanpa berpikir. Dia baik hati dan tidak suka perang sama sekali, dan usulan Daryl persis seperti yang dia inginkan. Setelah itu, Daryl mengobrol dengan Putri Karissa untuk beberapa kata lagi, dan kemudian kembali ke ruang belakang untuk beristirahat. Waktu berlalu menuju malam. Daryl sedang bermeditasi di dalam ruangan ketika dia mendengar langkah kaki ringan datang dari luar. Detik berikutnya, pintu ruangan didorong dengan lembut, dan kemudian sesosok muncul dengan cepat. Melihat Daryl duduk di sana, dia berkata dengan hormat. Tuan Darby. Itu adalah Tobias. Pada saat itu, ketika berpisah di hutan, Daryl membuat perjanjian dengannya bahwa dia akan datang langsung ke istana jika terjadi sesuatu. Tobias sangat kuat dan berhati-hati, dan penjaga istana emas itu tidak akan pernah tahu. Daryl membuka matanya dan tersenyum. Kamu di sini. Tobias mengangguk, dan kemudian bertanya dengan tidak sabar. Tuan, ada apa dengan Putri Karissa? Aku sudah menyatakan identitasku. Daryl berkata sambil tersenyum. Sang putri baik dan ramah, dan dia tidak peduli padaku, dan telah berjanji bahwa selama saya membantunya naik tahta, dia bersedia untuk menulis perjanjian non-agresi. Bagus. Mengetahui situasinya, Tobias sangat bersemangat dan dengan cepat bertanya. Berani bertanya kepada Tuan, apa yang harus saya lakukan? Daryl berkata tanpa berpikir. Tentu saja, itu untuk melindungi keselamatan Putri Karissa, dan itu juga dapat dianggap sebagai menebus pembunuhanmu sebelumnya. Hanya ada satu Scarlet di samping Putri Karissa, dan keamanannya sama sekali tidak mencukupi. Jika Tobias diam-diam dapat melindunginya, itu akan sangat membantu. Mendengar pengaturan Daryl, Tobias mengangguk lagi dan lagi.
Tuan, jangan khawatir. Saya akan diam-diam melindungi keselamatan sang putri. Berdasarkan analisis Daryl, Tobias juga tahu bahwa pembunuhan sebelumnya hanya sedikit ceroboh. Dan sekarang ada kesempatan untuk menebus kesalahan seseorang, yang secara alami di luar dugaan. Dalam beberapa menit berikutnya, Daryl menjelaskan beberapa detail. Tobias mengingatnya satu persatu, dan kemudian pergi dengan tenang. Setelah Tobias pergi, Daryl terus beristirahat. Di sisi lain, rumah jenderal. Sial, itu semua sampah. Di aula, Nuliha penuh amarah dan murka. Di depannya, lebih dari selusin bawahan berdiri di sana, semuanya menundukkan kepala dan tampak malu. Beberapa jam yang lalu, Daryl masuk ke rumah jenderal, tidak hanya melukai Nuliha, tetapi juga mencuri ratu, yang sangat memalukan bagi Nuliha. Yang membuatnya semakin kesal adalah ribuan bawahannya menggeledah seluruh istana, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan Daryl dan ratu. Pada saat ini, Nuliha tidak tahu bahwa ratu diam-diam kembali ke kamar tidur. Jenderal. Pada saat ini, seorang penjaga masuk dengan cepat, wajahnya penuh kegembiraan. Jenderal, ini masalah besar. Nuliha sangat marah, dan sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia memarahi. Brengsek, apakah tidak ada aturan? Kamu berteriak, apa yang lebih penting daripada hadiah? Glek. Merasakan kemarahan Nuliha, penjaga itu tidak bisa menahan menelan ludahnya, dan dengan cepat berlutut dan berkata. Jenderal, tenangkan amarahnya. Bawahan ceroboh, tapi itu benar-benar masalah besar. Melihatnya mengatakan itu, Nuliha menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Apa masalahnya? Kembali ke jenderal. Penjaga itu dengan cepat berdiri dan berkata dengan ekspresi menyanjung. Para petugas patroli dari KAM baru saja datang untuk melaporkan bahwa mereka menemukan keberadaan serigala cambang api di sebuah lembah jauh di padang rumput. Ketika berbicara, penjaga mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tetapi wajahnya masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan. Apa? Mendengar ini, baik Nuliha dan bawahan lainnya yang hadir entah kenapa bersemangat. Anda harus tahu bahwa serigala cambang api adalah binatang roh langka yang hanya ada di kedalaman padang rumput orang Hu. Ini adalah totem yang disembah oleh orang-orang Hu selama ribuan tahun. Menurut legenda, nenek moyang orang Hu memerintah padang rumput dengan bantuan serigala cambang api. Hahaha. Pada saat ini, Nuliha bereaksi, dan sesak napas sebelumnya tersapu, dan dia tertawa penuh semangat pada saat itu. Kehendak Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Hahaha. Bab 6515. Setelah mengatakan itu, Nuliha mengangguk setuju pada penjaga. Oke, itu benar-benar berita bagus. Pada saat ini, Nuliha hampir gembira. Anda harus tahu bahwa dia bukan keluarga kerajaan ortodoks. Dia hanya sementara bertindak sebagai kekuatan raja saat ini. Jika dia ingin duduk di atas tahta, itu sama sekali tidak dapat dibenarkan, tetapi jika ada serigala cambang api, itu akan menjadi berbeda. Serigala cambang api adalah totem orang Hu. Itu tidak hanya kuat, tetapi juga sangat waspada dalam temperamen. Selama ribuan tahun, hanya beberapa orang yang telah melihat serigala cambang api. Nuliha telah memikirkannya. Jika dia dapat menangkap serigala cambang api hidup-hidup, dan mengklaim kepada dunia luar bahwa Tuhan mengirim serigala cambang api kepadanya. Itu adalah kehendak Tuhan, siapa yang berani mempertanyakannya? Hahaha, Tuhan menolongku. Untuk sesaat, Nuliha menjadi semakin bersemangat ketika dia memikirkannya, dan segera melambaikan tangannya. Cepat, kumpulkan 1000 elit, dan cepat ikuti aku ke lembah tempat serigala cambang api muncul, cepat. Ya, Jenderal. Bawahan menanggapinya serempak. Beberapa menit kemudian, Nuliha memimpin 1000 tentara elit dan dengan cepat menuju ke lembah jauh di padang rumput. Di sisi lain, Daryl beristirahat selama beberapa jam, kelelahan di seluruh tubuhnya menghilang, kekuatannya pulih sedikit, dan seluruh tubuhnya merasa jauh lebih santai. Po.
Pada saat ini, ada ketukan ringan di pintu, diikuti oleh suara seorang pelayan. Yang Mulia Daryl, sang putri memintamu untuk bertemu. Daryl menjawab, dengan cepat bangkit dan merapikan pakaiannya, membuka pintu dan keluar, diikuti oleh pelayan ke kamar tidur. Ketika mereka sampai di kamar tidur, mereka melihat Scarlett ada di sana, tetapi wajahnya yang lembut sedikit rumit, dan putri di sampingnya mengerutkan kening, sepertinya dia tidak bisa mengambil keputusan. Daryl. Melihat Daryl mendekat, Putri Carissa bergegas menemuinya. Saudari Scarlett mengirim seseorang untuk diam-diam memantau Nuliha, dan baru saja, berita kembali bahwa dia memimpin 1000 tentara elit ke kedalaman padang rumput, dan Sister Scarlett ingin menyelidikinya, tapi aku merasa terlalu berbahaya. Ketika kata-kata itu jatuh, Scarlett berkata perlahan. Nuliha sangat berhati-hati. Dalam situasi saat ini, dia seharusnya dengan kuat mengendalikan istana raja, tetapi dia sendirian di padang rumput, itu benar-benar mencurigakan. Masalah ini harus diselidiki. Mengetahui situasinya, Daryl mengangguk dan berkata kepada sang putri. Penjaga Ni benar, jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis. Situasi ini harus diselidiki. Dengan mengatakan itu, Daryl memandang Scarlett. Aku akan pergi denganmu. Meskipun Scarlett tidak lemah, dia tidak berpengalaman di sungai dan danau. Jika Nuliha tahu di tengah penyelidikan, itu akan merepotkan. Baiklah kalau begitu. Melihat Daryl juga mengatakan hal yang sama, Putri Carissa mengangguk setuju. Tidak. Namun, pada saat ini, Scarlett menggelengkan kepalanya, menatap Daryl dan berkata, sebaiknya aku pergi sendiri. Kamu tinggal di sini untuk melindungi sang putri. Meskipun dia belum melihat kekuatan Daryl, dengan kekuatannya dari 2 hari terakhir, dan dilihat dari situasinya, dia seharusnya lebih dari cukup untuk melindungi sang putri. Pada saat ini, Scarlett tidak tahu bahwa Daryl telah mengatur agar Tobias melindungi Putri Carissa secara rahasia. Pada saat ini, sebelum Daryl berbicara, Putri Carissa tersenyum dan berkata, Saudari Scarlett, jangan khawatirkan aku. Selama aku tidak meninggalkan istana, tidak akan ada bahaya. Nuliha mengirim seseorang untuk membunuhku sekali dan gagal, dia seharusnya tidak berani bertindak gegabah. Selain itu, aku dapat yakin bahwa Daryl bersamamu. Ketika dia mengatakan ini, suara Putri Carissa lembut, tetapi tidak ada keraguan tentang itu. Baiklah. Melihat apa yang dikatakan Putri Carissa, Scarlett tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Setelah persiapan singkat, dia diam-diam meninggalkan istana bersama Daryl dan bergegas menuju kedalaman padang rumput. Di sisi lain, Nuliha memimpin 1000 tentara elit, sepanjang jalan, dan akhirnya mencapai lembah tempat serigala cambang api muncul. Saat dia tiba di lembah, melihat pemandangan di depannya, apakah itu Nuliha atau 1000 elit di belakangnya, mereka semua tercengang. Mereka melihat bahwa di antara bebatuan di lembah, ada beberapa sosok yang berkedip-kedip dengan api, bergetar di sana, salah satunya besar, dengan cambang merah menyala mengambang di lehernya, dan matanya berkilat-kilat. Ini adalah beberapa serigala api. Salah satunya, sedikit lebih kecil, seharusnya baru saja tumbuh dewasa. Hahaha. Melihat adegan ini, Nuliha sangat bersemangat, dan benar-benar ada serigala cambang api.